Halo guys, saya Tia. Kali ini kita akan membawakan konten Mading Malam Merinding. Jadi malam ini kita akan membawakan narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya. Horor banget guys. Jadi langsung saja kita kenalkan narasumber kita kali ini. Halo Kak. Halo guys, perkenalkan nama saya Mariana, biasa dipanggil Ana. Halo Kak Ana, kompak dulu dong. Nah, Ana, jadi nih pengalaman horor apa yang akan Kak Ana bagikan untuk kita dan teman-teman semua nih? Pengalaman horor selama saya berada di selama saya menjalankan KKN bersama teman-teman saya. Kalau boleh tahu tuh sekitaran tahun berapa ya Kak? Sekitar tahun 2018. 2018 ya. Nah, untuk lokasi KKN-nya sendiri itu ditentukan oleh universitasnya atau sendiri? Ditentukan oleh fakultas. Fakultas ya Kak. Nah, lokasinya itu Kak, kalau boleh tahu berada di Samarinda atau di luarnya Kak? Berada di Samarinda, salah satu kelurahannya ada di Samarinda. Kita mencari, kan itu ditentukan oleh fakultas. Ya. Kebetulan ada di Samarinda, kelurahan di salah satu Samarinda. Kita mencari tempat yang mana yang bisa kita jadikan untuk proker-proker selama di KKN itu, gitu. Nah, posisi rumahnya sendiri nih Kak, berada di mana Kak? Posisi rumahnya itu kan posko kita posisinya di pinggir jalan, jalannya cukup ramai, jalan umum. Di depannya itu sawah, di depan belakangnya itu sudah rumah-rumah warga. Untuk deskripsinya rumahnya sendiri dia tuh 2 lantai. Untuk lantai satunya itu bentuknya tuh kayak ruko, 2 pintu. Pintu satu ini kita jadikan tempat les. Yang buat anak-anak belajar. Yang di sebelahnya ini buat kita parkiran, karena kan kita nggak mungkin parkir di luar. Jadi kita masukkan ke dalam. Nah, kalau kita masuk lewat parkiran itu, dia terhubung oleh tempat les itu. Terhubung. Nah, di lantai 1 itu dia mempunyai kamar 1. Di depan kamarnya itu udah ada dapur sama kamar mandi. Kan ada tangga tuh di samping kamar, nanti menuju ke lantai 2. Nah, lantai 2-nya itu ada 1 kamar juga dan ada balkon juga. Balkon ya Kak. Nah, awal kejadian horor yang Kakak Ana dan rasakan dengan teman-temannya ini apa sih Kak? Oh iya, sebelum itu juga kita tuh kan satu kelompok terdiri dari 8 orang. 8 orang. Ya. Ada 6 cewek dan 2 cowok. 2 cowok. Nah, yang cowok ini dapatnya kamarnya di bawah lantai 1. Yang cewek ini yang di atas lantai 2. Nah, karena kita tuh nggak mungkin 6 orang itu berada di satu kamar, mungkin sih, cuman kan nanti desak-desakan gitu loh. Nah, jadi kita bagi 2 tim, 3 di dalam, 3 di luar. Nah, saya kedapatan bagian di luar, gitu. Bagian di luar. Nah, setelah itu nih kejadian horor apa yang dirasakan Kak? Kejadian horornya tuh awalnya kan itu kan rumahnya itu sebenarnya kita pas ngecek lihat itu cari lokasi itu kayak kosong gitu, kayak rumah kosong yang udah nggak ditinggalin. Nah, jadi kita mencari tahu nih siapa sih pemiliknya. Jadi pas sudah tanya-tanya warga, pemiliknya di sini. Nah, jadi kita ke rumah pemiliknya buat minta tolong buat kita tinggal di situ kan. Nah, jadi kita kayak lihat-lihat di lokasi rumahnya ini bener layak nggak sih buat kita tinggalin gitu. Nah, karena itu nggak dipakai gitu kan, lama nggak dipakai kan, jadi kita kayak berinisiatif untuk membersihkan dulu sebelum digunakan. Nah, di awalnya itu kan ada salah satu teman saya samarkan aja ya. Boleh Kak. Namanya itu Vera. Tapi namanya Vera. Dia itu bersihkan di lantai 2 sendirian. Nah, kami yang sisanya 7 orang itu bersihkan yang di ruang les, ada yang bersihkan kamar mandi, dapur segala macam. Nah, pas dia sendirian di atas lagi nyapu gitu, terus itu dia ada yang punya-punya gitu. Nah, pas ngecek ke samping tuh nggak ada. Jadi ya nggak ada. Jadi dia kan kayak takut gitu kan. Jadi dia lari bawa sapunya itu ke lantai 2. Lantai 2. Ya lantai 1. Lantai 1. Tapi dia nggak cerita tuh pas ada yang kayak gitunya, ceritanya pas sudah tengah-tengah. Setelah itu tuh Kak, selain pengalaman horor yang itu ada lagi nggak Kak pengalaman lainnya? Nah, setelah itu tuh kan itu awal sebelum kita masuk. Nah, setelah kita masuk sudah rumahnya ini sama dengan orang yang sama. Setelah beberapa hari sih sebenarnya juga dia tuh kan lagi tidur nih. Kamar kita tuh kan ada kamar di atas kan ada 1. Nah, yang di sebelah kamar itu kan cukup luas, jadi kita kayak buat sekat gitu buat yang cewek yang di luar ini. Nah,
pintu kamar yang itu di atas itu nggak bisa ditutup karena ada penghubung kabel gitu kan, di luar butuh kayak kipas, charger segala macam itu kan, jadi dia nggak bisa ditutup rapat, masih ada celah gitu loh buat ngelihat di luar itu celah lah intinya. Nah pas dia tidur gitu dia ngeliat kayak ada ibu-ibu gandeng tangannya gitu bolak-balik di depan kamar. Gandeng tangan siapa kak? Kalau boleh tahu? Anak-anak gandengannya kayak gini. Digandeng kayak gini, jalan-jalan pokoknya bolak-balik gitu. Ya, bolak-balik ngelewatin pintu itu. Nah cuman kan dia mikir kayak setengah sadar, jadi kayak nggak terlalu dipikirkan gitu. Mungkin jadi, halusinasi aja gitu ya kak? Dia mikirnya cuman biasa aja, jadi dia nggak terlalu dipikirkan. Nah gitu, itu sih yang si Vera itu. Nah selain itu kak, ada lagi nggak pengalaman mungkin tentang apa gitu yang kakak rasakan dengan teman-teman kakak? Ini sebenarnya cerita pengalaman yang lain juga, tapi ini versi suara. Jadi ada kayak suara gitu. Jadi ceritanya tuh yang cewek-cewek ini, si Vera sama si Ica, anggap aja di Ica lagi di depan kamar. Kita sisa-sisanya ini ada di luar. Nah pas dia lagi kayak gitu kan, yang di depan kamar tuh dia ngedengar ada suara dari lantai bawah tuh naik ke atas, duduk gitu. Tapi nggak ada yang naik, maksudnya nggak ada yang muncul. Jadi mereka tuh kayak cuma tatap-tapapan gitu. Dan lama ada Pak Ketua kan tidur di bawah, naik. Nah dia tuh kayak minta izin gitu buat keluar, cuman nggak diizinin sama Ica. Nah bilang Ica jangan keluar, kan kita cewek-cewek aja kan yang ada di posko, jadi dia nggak jadi pergi. Terus ada juga, nah anak-anak ini pernah dia bilang mereka ini sering dengar ada yang kan di bawah tuh sebenarnya ada cewek. Dia tuh sering nongkrong di tempat les. Ceweknya itu hantu kakak? Hantu. Nah dia bilang tuh sering dengar suara saya, padahal saya nggak ada. Jadi contohnya misalkan saya kan udah di posko. Nah yang dengar itu si Ica sama katakanlah ada satu lagi itu Tina. Nah Tina ini dengar di lantai 2 tuh ada, kan ciri khas saya tuh ngomongnya kayak kotok-kotok dulu kayak assalamualaikum. Nah mereka tuh dengar dari lantai 2, jelas banget katanya. Terus si Ica tuh ngecek ke bawah, nggak ada. Pas dia membuka pintu itu kan, pintu parkir tuh nggak ada. Pas dalam beberapa menit kemudian baru muncul sayanya. Tapi itu anak-anak nggak cerita pas di luar. Biasanya kalau cerita kayak gitu anak-anak di luar posko nggak berani nyeritain gitu. Oh mungkin di luar posko itu karena takut mereka itu dengar. Jadi mereka tuh pasti merasakan juga kalau kita bicarakan mereka, pasti mereka juga melihat kita mendengar. Mereka tuh langsung datang kayak merasakan ada yang membicarakan guys. Tuh lanjut kak. Terus ada juga suara dengan suara saya lagi, dengan suara saya tapi sebenarnya bukan saya. Jadi saya itu kan anak-anak, saya lagi di bawah sama beberapa orang dari anak-anak, yang di atas juga ada. Nah yang di atas ini ngedengar saya lagi nangis, padahal saya di bawah tuh nggak lagi nangis. Kakak lagi ngapain? Kayak ngobrol ketawa-ketawa aja, nggak lagi nangis. Nah terus ada juga si Tina, versi suara lagi, dia tuh lagi masak di dapur nih. Kan kita biasa ada jadwal masak. Nah, dia ngedengar pas lagi masak sendirian itu ada yang kayak ngebisikin di telinga kiri tuh kayak kumat kami gitu. Cuma pas dia ngecek tuh kayak nggak ada siapa-siapa. Jadi kan kayak merinding gitu kan. Jadi manggil anak-anak di atas buat nemenin. Jadi kebetulan yang nemenin dia tuh saya. Cuman dia nggak cerita juga, maksudnya buat yang kayak gitu. Cuman kita tuh kayak karena tahu aja kan. Pas setelah itu kan kita tahu yang gangguan itu ternyata setelah itu tuh ada teman saya si Ani, ternyata dia tuh pernah lihat sekilas gitu loh di tempat les itu yang putih-putih gitu, cewek. Nah, cuman anak-anak tuh nggak pernah cerita ke saya karena saya kan orangnya penakut. Kalau misalnya diceritakan saya tambah kayak gimana gitu.